Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok vlog sejarah 10 MIPA 1. Saya Muhammad Aminullah Aruzaki, absen 25. Saya Elsa Azika Nurani, absen 14. Saya Macica Azara, absen 21. Saya Naisila Agis Ramadhani, absen 26. Saya Jusal Muna Putri Yaniza, absen 36. Dalam vlog kali ini kami akan menjelaskan sejarah tentang zaman batu. Zaman batu sendiri dapat diperiodisasikan menjadi 4 periode. Yang pertama zaman batu tua atau disebut Paleolitikum. Yang kedua zaman batu tengah atau disebut Mesolitikum. Yang ketiga zaman batu muda disebut Neolitikum. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu zaman batu besar atau yang disebut Megalitikum. Yang pertama yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum adalah zaman di mana manusia masih menggunakan alat-alat yang dikerjakan secara kasar, tidak dipoles, dan digunakan secara langsung. Berdasarkan pekerjaannya, zaman ini disebut sebagai food gathering karena manusia-manusia masih mencari makanan. Manusia-manusia di zaman tersebut masih nomaden atau berpindah-pindah tempat dan tidak bisa bercocok tanam. Nah, produk-produk atau alat-alat yang dihasilkan dari zaman ini seperti kapak dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu zaman batu tengah. Zaman batu tengah atau disebut juga dengan Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata mesos yang berarti tengah dan litos berarti batu. Zaman Mesolitikum ini disebut juga dengan periode zaman batu Madia. Zaman ini diperkirakan berlangsung pada 10.000 tahun yang lalu. Perkembangan budaya pada zaman Mesolitikum lebih maju dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya dikarenakan beberapa faktor. Meliputi yang pertama, manusia pendukungnya lebih cerdas yaitu Homo sapiens. Kedua, keadaan alam lebih stabil dari masa sebelumnya sehingga manusia dapat mengembangkan kebudayaannya. Ciri-ciri zaman Mesolitikum yang pertama adalah mempunyai tempat tinggal yang tetap, lokasinya di tepi pantai, pinggir sungai, dan di gua-gua. Yang kedua, selain membuat alat dari bahan batu, tanduk, dan tulang, manusia zaman ini telah mempunyai kemampuan membuat kerajinan dari tanah liat. Yang ketiga, manusia pada zaman ini telah mengenal bercocok tanam namun masih sederhana. Manusia zaman purba ini mulai mengenal kepercayaan. Keadaan kondisi bumi lebih stabil sehingga kebudayaan dapat berkembang. Alat-alat pada zaman Mesolitikum. Yang pertama yaitu kapak Sumatera. Kedua, batu pipisan. Ketiga, kapak pendek. Yang ketiga adalah zaman batu muda atau biasa disebut Neolitikum, yaitu fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan, seperti peralatan dari batu yang sudah biasa dan dipoles. Contoh peninggalan hasil kebudayaan pada zaman ini yaitu kebudayaan kapak persegi, kebudayaan kapak lonjong, kebudayaan perhiasan, pakaian, dan tembikar. Fase ini dimulai pada milenium ke-10 sebelum Masehi. Yang keempat adalah zaman batu besar atau yang biasa disebut Megalitikum. Secara etimologi, Megalitikum berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang artinya batu. Oleh karena itu, zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar di mana masyarakatnya menggunakan peralatan dari batu yang berukuran besar. Pada periode ini, setiap bangunan yang didirikan oleh masyarakat sudah mempunyai fungsi yang jelas. Budaya Megalitikum sendiri lebih mengarah pada sebuah pemujaan terhadap roh leluhur. Hasil kebudayaan Megalitikum antara lain menhir, tugu batu atau tiang batu terbuat dari batu tunggal dan ditempatkan di tempat tertentu. Ditemukan di Sumatera, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Dolmen, meja batu tempat untuk meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Ditemukan di Sulawesi. Wow. Hasil kebudayaan Megalitikum antara lain menhir,
Tugu batu atau tiang batu terbuat dari batu tunggal yang ditempatkan di tempat tertentu. Ditemukan di Sumatera, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Dolmen, meja batu tempat untuk meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Ditemukan di Sumatera Barat dan Sumbawa. Sarkofagus, peti jenazah yang terbuat dari batu utuh atau batu tunggal. Ditemukan di Bali. Kubur batu, peti jenazah yang terdiri dari lempengan batu pipih ditemukan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Punden Berunda, bangunan suci tempat memuja roh nenek moyang yang dibuat dengan bentuk bertingkat-tingkat ditemukan di daerah Lebak, Cibeduk, Banten. Warunga, kubur batu yang berbentuk kubus dan terbuat dari batu utuh ditemukan di Sulawesi Tengah dan Utara. Arca, patung yang menggambarkan manusia atau binatang. Binatang yang dibuat arca antara lain kerbau, gajah, dan kera ditemukan di Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sekian vlog dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.